Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah mekanika mengenai sebuah balok kecil bermassa M yang meluncur di atas bidang miring bermassa M yang juga bebas bergerak di atas lantai horizontal. Nah, yang pertama itu membandingkan dua metode untuk mencari percepatan balok yang meluncur di atas bidang miring yang juga bebas bergerak di atas lantai. Nah, di sini saya menganalisis yaitu menggunakan hukum Newton. Nah, fokus pada analisis gaya hubungan kinematik antara percepatan balok A yang relatif terhadap bidang dan percepatan bidangan terhadap balok A relatif terhadap bidang percepatan di bidang A terhadap tanah. Nah, di sini kita menggunakan rumus sigma F sama dengan 0 yang menjadi M dikali dengan min A ditambah dengan M dikali min A ditambah A cos theta sama dengan 0. Nah, kemudian kita hubungkan antara A dengan A, yaitu A sama dengan M dikali MA cos theta per M ditambah M. Nah, ini persamaan satu. Yang kedua itu kita menganalisis pada balok, yaitu menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, di mana M G sin theta, M itu massa, G itu gaya gravitasi, ditambah dengan M kali A cos theta. Nah, ini kita masuk jadi persamaan 2. Lalu A sama dengan G sin theta ditambah dengan A cos theta. Lalu persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan menjadi A sama dengan G sin theta ditambah MA cos theta per M tambah M dikali dengan cos theta. Maka A sama dengan M ditambah M dikali G sin theta per M ditambah M sin kuadrat theta. Nah, maka di sini A sama dengan MG sin theta dikali cos theta per M tambah M sin kuadrat theta. Berikutnya kita menggunakan metode Lagrangian, yaitu pada koordinat, di mana X itu sebagai posisi horizontal dan S itu jarak luncur balok M yang relatif terhadap bidang miring. Nah, gunakan energi kinetik dan potensial, di mana di sini T sama dengan 1/2 M dot X kuadrat ditambah 1/2 dikali M dikali dengan dot X kuadrat ditambah dot S kuadrat lalu dikurang dengan 2 dot X dot S cos theta itu untuk energi kinetik. Lalu untuk energi potensialnya itu sama dengan V sama dengan min mg sin theta. Nah, persamaan Lagrange-nya yaitu sama dengan L sama dengan T dikurang V sama dengan 1/2 dikali dengan M ditambah M dikali dengan dot K kuadrat ditambah 1/2 M dot J kuadrat dikurang M dot K dot S cos theta ditambah MG sin theta. Lalu koordinat K yang sama dengan do per dot T D per dt dikali dengan dot L per dot K sama dengan 0. Nah, M tambah M itu dot K untuk persamaan keduanya dikurang M dot S cos theta itu sama dengan 0. Maka koordinat S-nya itu sama dengan D per dt dikali dot L per dot do per dot S itu sama dengan 0, sehingga M dot S kurang M dot K itu cos theta dikurang MG sin theta nilainya sama dengan 0. Yang kedua itu
Penyelesaian masalah mekanika pada sistem dua massa yang dihubungkan dengan batang pendulum ganda menggunakan metode Lagrange. Nah, di sini yang diketahui yaitu panjang batang, yaitu diketahui di sini L-nya itu sama dengan 2R dengan massa M di tengah masing-masing R dari engsel. Yang kedua itu konfigurasi. Yang ketiga itu ada kondisi awal dan yang theta. Lalu ditanyanya itu percepatan sudut awal yaitu theta 1 dan theta 2. Nah, di sini untuk penyelesaiannya itu yang pertama itu menentukan koordinat dan posisi. Di mana posisi massa M di sini yang pertama itu menentukan koordinat dan posisi. Di mana posisi massa yaitu sama dengan 1. Nah, untuk X1 itu sama dengan R sin theta sama dengan R theta 1. Y1-nya itu sama dengan R cos theta 1 sama dengan R dikali 1 dikali theta kuadrat 1/2. Nah, posisi massa 2-nya itu X2 sama dengan 2R sin theta ditambah R sin theta 2 sama dengan 2R theta 1 tambah R theta 2. Nah, untuk Y2-nya sama dengan 2R cos theta 1 ditambah R cos theta 2 sama dengan 2R itu dikali dengan 1 kurang theta 2/2 ditambah R dikali 1 kurang theta kuadrat per 2. Nah, di sini yang berikutnya kita menggunakan energi kinetik dan potensial. Nah, untuk dot X yaitu sama dengan 2/1 ditambah dot Y 2/1 itu sama dengan R theta 1 kuadrat. Untuk dot Y, dot X 2/2 itu ditambah Y dot Y 2/2 sama dengan 2R dot theta 1 ditambah R dot theta 2 dikuadratkan. Nah, untuk energi kinetik kita masukkan dia punya persamaan T sama dengan 1/2 M dikali dengan R dot theta kuadrat ditambah 1/2 M itu dikali dengan 2R theta dot theta 1 ditambah R dot theta 2 itu dikali dengan dot theta kuadrat 1 ditambah 4 dot theta kuadrat 1 ditambah 4 dot theta 1 dikali dot theta 2 ditambah dot theta kuadrat 2. Nah, hasilnya itu sama dengan T sama dengan 1/2 MR kuadrat itu 5 dot kuadrat theta 1 ditambah 4 dot theta 1 dikali dot theta kuadrat 2 ditambah dot theta kuadrat 2. Berikutnya yaitu energi potensial. T sama dengan min mg Y1 ditambah mg Y2 sama dengan mgr dikali dengan 1 kurang dot theta kuadrat lalu per 2 ditambah mg dikali 2r dikali 1 kurang dot theta kuadrat 1/2 ditambah r dikali dengan 1 kurang theta kuadrat 1/2. Maka di sini hasilnya V sama dengan min mgr dikali 1/2 theta kuadrat 1 ditambah theta kuadrat 2 1 theta kuadrat 1 ditambah 1/2 dikali dengan theta kuadrat 2. Kita masuk pada persamaan Lagrange yaitu dengan rumus yaitu L sama dengan T dikurang V. Nah, di mana kita masukkan persamaannya L sama dengan 1/2 M dikali MR kuadrat itu dikali dengan 5 theta kuadrat 1 ditambah 4 theta 1 dikali theta 2 ditambah theta kuadrat 2 ditambah MGR lalu dikali dengan 3/2 theta kuadrat 1 ditambah 1/2 theta kuadrat 2. Nah,
kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange, yaitu D per dt itu sama dengan dikali dengan do L per do theta, yaitu sama dengan do L per do Q untuk theta 1 dan juga theta 2. Nah, untuk theta 1 itu sama dengan mr kuadrat sama dengan mr kuadrat itu dikali dengan 5 theta 1 tambah 2 theta 2 itu sama dengan 3 mr theta 1 itu menjadi 5 dot theta 1 ditambah 2 dot theta 2 itu sama dengan 3G per R dikali dengan theta 1. Nah, untuk theta 2-nya itu mr kuadrat itu dikali dengan 2 theta 1 ditambah 2 theta 2 itu sama dengan mgr theta 2 itu menjadi 2 dot 1 2 theta 1 2 dot theta 1 ditambah dot theta 2 itu sama dengan G per R dikali dengan theta 2. Kita tinjau kondisi awal saat sistem dilepaskan pada posisi theta 1 sama dengan 0 dan theta 2 sama dengan simpangan kecil dengan mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan gerak. Nah, kita akan mendapatkan hasil persamaan sudutnya, yaitu theta 1 sama dengan 0, yaitu 5 theta 1, 5 dot theta 1 ditambah 2 dot theta 2 itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan keduanya itu theta 2 itu sama dengan simpangan kecil itu 2 dot theta 1 ditambah 2 dot theta 2 itu sama dengan GR per G per R dikali dengan simpangan kecil. Nah, maka persamaan 1 itu sama dengan 2 dot theta 2 itu sama dengan min 5 dot theta 2 menjadi dot theta 2 sama dengan min 2 dikali dengan 5 dot theta 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 tadi ke persamaan kedua, yaitu 2 dot theta 1 kurang 2 dikali 5 dot theta 1 itu sama dengan G per R dikali simpangan kecil. Nah, maka di sini min 0 dikali 5 dot theta 1 itu sama dengan G per R dikali simpangan kecil menjadi dot theta 1 sama dengan min 2GR per R. Nah, dot theta 2 sama dengan min 25 itu dikali dengan min 29 simpangan kecil per R itu sama dengan 5G simpangan kecil per R. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem dua massa yang terhubung, di mana salah satunya itu berosilasi. Nah, seperti pendulum dan mempengaruhi gerak radial massa lainnya. Nah, di sini diketahuinya itu ada massa titik di ujung batang, jarak dari titik tumpu, habis itu simpangan maksimum, kecepatan sudut, percepatan dan juga sudut penyimpangan pendulum. Nah, di sini penyelesaian yang pertama itu untuk koordinat dan kinematika. Nah, misalkan theta itu adalah sudut pendulum terhadap garis vertikal, maka untuk massa M dalam koordinat kartesius dapat dinyatakan itu S sama dengan S dikali T ditambah L sin theta itu sama dengan A cos WT plus L sin theta. Nah, untuk Y-nya itu sama dengan min L cos theta. Maka dot X-nya itu sama dengan min AW sin WT ditambah cos L theta cos theta. Terus untuk Y-nya itu
Untuk dot y-nya itu sama dengan i dot kali theta dot sin theta, maka untuk dot y-nya itu sama dengan dot L dikali dot theta sin theta. Nah, selanjutnya kita masuk pada energi kinetik. Nah, di mana rumusnya itu T sama dengan 1/2 M dikali dot X kuadrat ditambah dot Y kuadrat. Nah, kita masukkan persamaannya. T sama dengan 1/2 M dikali A kuadrat W kuadrat sin theta WT ditambah dengan L kuadrat dot kuadrat dikurang 2A L W theta kuadrat dot theta dikali dengan sin WT cos theta. Lalu untuk energi potensialnya itu P sama dengan MGY sama dengan min MG L cos theta. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan Lagrange-nya, yaitu L sama dengan T dikurang V. Maka D per dt sama dengan do L per do theta itu dikurang do L per do theta, maka hasilnya sama dengan 0. Maka untuk persamaan kedua dari theta-nya itu adalah do theta sama dengan tambah G per L sin theta sama dengan A W kuadrat per L cos theta WT cos theta. Nah, untuk sudut kecil dot theta ditambah G per L theta sama dengan A W kuadrat per L cos WT itu theta H dikali T sama dengan C1 cos W0T itu ditambah 2 sin W0T. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa theta P itu sama dengan theta cos WT. Lalu kita substitusikan ke theta sama dengan A W kuadrat per L, lalu dibagi dengan AW0 kuadrat dikurang W kuadrat. Maka di sini theta T sama dengan C1 cos dikali akar dari G per L kali T itu ditambah C2 sin dikali akar dari G per L dikali T ditambah AW kuadrat per G kurang LW kuadrat cos WT. Lanjut pada nomor 4, di mana diketahuinya itu M-nya itu sama dengan M1 sama dengan M2, lalu I sama dengan Y ditambah R, lalu Y itu masa kiri dan R theta itu sama dengan masa kanan. Dot Y sama dengan min dot R, lalu untuk persamaan kedua dari dot Y itu sama dengan min dot R, maka tetanya sama dengan epsilon cos WT. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya itu menggunakan rumus Lagrange, yaitu L sama dengan T dikurang V. Nah, T sama dengan 1/2 M dot R kuadrat ditambah 1/2. Lalu dikali M dikali dot R kuadrat ditambah R kuadrat dot theta kuadrat. Maka V sama dengan MGR itu dikurang MGR cos theta sama dengan L sama dengan M dot R kuadrat ditambah 1/2 MR kuadrat dot theta kuadrat ditambah MGR itu dikali 1 tambah cos theta. Nah, untuk persamaan gerak yaitu untuk R di sini 2 dot R itu dikurang R dot theta kuadrat itu dikurang G ditambah 1 cos theta itu sama dengan 0. Nah, untuk tetanya D per dt itu dikali R kuadrat dot theta
itu ditambah GR sin theta sama dengan 0. Maka R dot theta sama dengan tambah 2R theta tambah G sin theta itu sama dengan 0. Nah, percepatan rata-rata awal itu cos theta sama dengan 1 dikurang theta kuadrat per 2. Sin theta sama dengan theta. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan R, yaitu 2 dot R yaitu sama dengan R theta kuadrat itu ditambah dengan G dikali dengan 1 ditambah 1 dikurang theta kuadrat per 2 sama dengan 2G tambah R theta dot theta kuadrat itu dikurang G theta kuadrat per 2. Maka dot R sama dengan G tambah 1 per 2 dikali dengan R theta kuadrat 2 itu dikurang 1 per 4 G theta kuadrat. Nah, pada osilasi theta T itu sama dengan epsilon cos WT, nilai rata-ratanya itu theta kuadrat sama dengan 1 per 2 epsilon kuadrat, dan untuk dot kuadrat itu sama dengan 1 per 2 W kuadrat epsilon kuadrat, karena W kuadrat itu sama dengan G per R. Jadi di sini R-nya sama dengan 1 per 2 dikali R dot theta kuadrat itu sama dengan 1 per 2 dikali R dikali 1 per 2 G per R epsilon kuadrat itu sama dengan 1 per 4 epsilon kuadrat. Maka G sama dengan 1 per 4 dikali G dikali dengan theta kuadrat itu sama dengan min 1 per 8 G epsilon kuadrat. Nah, untuk persamaan Y dot Y untuk persamaan kedua itu sama dengan dot R itu sama dengan dot R sama dengan G tambah 1 per 4 itu dikali dengan G epsilon kuadrat, lalu dikurang 1 per 8 kemudian dikali dengan G epsilon kuadrat, maka hasilnya G tambah 1 per 8 G epsilon kuadrat. Maka untuk persamaan kedua dari Y ini sama dengan min G itu dikali 1 tambah epsilon kuadrat per 8. Selanjutnya kita masuk pada nomor 5. Di sini diketahuinya itu M-nya itu masanya itu terletak di ujung tongkat, L-nya itu panjang konstan batang tak bermasa, untuk YT sama dengan YZ-nya itu A cos BT, sementara θ-nya itu diukur dari posisi vertikal, sehingga θ sama dengan 0 dengan posisi terbalik. Nah, penyelesaian itu yang pertama itu persamaan gerak, di mana dot 0 itu sama dengan G per L itu dikurang A W kuadrat per L itu cos WT dikali sin theta, sehingga ET dot theta sama dengan G tambah dot Y dikali dengan T itu dikali dengan sin theta. Nah, maka di sini plus G per E sin theta itu menunjukkan bahwa gravitasi itu mendorong pendulum menjauhi theta sama dengan 0, sehingga membuatnya itu jatuh tanpa osilasi. Maka A sama dengan 0 dengan posisi tak stabil. Lalu jika W cukup besar, maka frekuensinya itu tinggi. Gerak pendulum dapat dipisahkan menjadi komponen lambat yaitu dan komponen cepat dengan rata-rata saat periode diperoleh. Pi sama dengan G per R sin Pi kurang A kuadrat W kuadrat per A
L kuadrat. Maka sin pi cos pi itu sama dengan V sama dengan lam alfa dikurang dengan GL cos di sini. V sama dengan alfa dikurang GL cos pi tambah A kuadrat W kuadrat per 4E kuadrat sin kuadrat pi. Lalu pertanyaannya, mengapa pendulum tak jatuh? Nah, osilasi vertikal menciptakan gaya restorasi, yaitu pemulih tambahan yang mengalahkan ketidakstabilan gravitasi. Nah, posisi terbalik yaitu pi sama dengan 0 menjadi minimum stabil atau tidak timbang. Nah, sama dengan AW kuadrat itu lebih besar dari 2GE. Untuk pi jauh lebih kecil dari 1 radian, maka pi ditambah A kuadrat W kuadrat per A E kuadrat dikurang G per E itu dikali dengan pi itu sama dengan 0. Maka omega sama dengan akar dari A kuadrat W kuadrat per 2E kuadrat itu dikurang G per E. Semakin besar amplitudo A atau osilasi penopang W, maka gerak maju mundur osilasi di posisi terbalik akan semakin cepat. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.